Halo Solej, welcome back to HMR Kice Channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebacain gimana sih karir dan percintaan Dennis Secret Number. Dan aku bakal ngebaca kenapa sih, ada apa sih dengan Dennis Secret Number itu sebenarnya. Oh ya, buat kalian yang pengen aku bacain idola kalian yang berikutnya, kalian DM, jangan DM sih, kayak komentar aja di video-video aku dan juga di postingan-postingan aku di Instagram. Kalian spam aja sebanyak-banyaknya, karena yang paling banyak nanti aku bacain di video yang berikutnya. Oh ya, buat kalian yang pengen konsultasi personal juga bisa DM aja Instagram aku @markica dan konsultasi personal berbayar. Oke, kali ini aku bakal langsung ngebacain aja gimana sih kira-kira ada apa sih dengan Dennis itu sebenarnya gitu ya. Jadi di sini aku baca ya, Dennis itu bingung di sini ya. Dan juga ada penawaran dari agensi lain juga di sini aku lihat ya. Jadi di sini dia tuh bingung, nggak tahu mau gimana gitu ya. Bingung antara dua hal di sini aku lihat ya. Sehingga di sini dia menghentikan langkahnya sejenak gitu. Kayak dia vakum dulu sementara gitu kan, karena ada beberapa hal yang dia pertimbangkan di sini. Dan di sini di kartu Temperance ya, di sini mungkin dia berkarir, tetapi satu sisi dia juga kayak memikirkan tentang masa depannya yang akan datang mengenai pendidikan di sini ya. Aku lihat dia juga memikirkan pendidikan ya di sini, selain karirnya di dunia entertainment. Dan di sini aku lihat juga ada penawaran lain semenjak dia off ini, ada penawaran dari agensi lain aku lihat ya. Jadi dia mendapat penawaran-penawaran menarik selain di agensinya itu. Aduh, jangan sampai dia pindah ya guys. Namanya udah lumayan gede gitu menurut aku sih. Jadi di sini The Hangman dibilang bahwa The Hangman ini bilang bahwa dia tuh bingung, dia masih bingung. Aku tuh harus stay atau gimana? Sedangkan di sini dia masih memikirkan pendidikan juga selain penawaran itu. Tapi di sini dia juga kayak masih menunggu sih di sini. Dia emang stay di Secret Number, tapi dia juga masih menunggu peluang untuk agensi yang lebih baik gitu untuk datang ke dia. Tapi di sini dia masih mempertimbangkan itu sih di sini ya. Tuh, aku lihat di sini banyak sekali penawaran dari agensi-agensi lain gitu untuk dia. Tapi di sini mari kita lihat lagi apa kira-kira yang akan terjadi. Tapi di sini aku lihat dia masih mementingkan pendidikan sih. Ini antara dia mementingkan pendidikan dan juga tawaran dari agensi lain ya. Aku lihat di sini juga ada permintaan orang tua untuk fokus ke pendidikan selain entertain. Jadi ayo kita lihat lagi bagaimana karirnya Dennis untuk tahun ini. Ini aku lihat karirnya di sini. Sebenarnya karir dia tuh cemerlang ya. Karena banyak sekali yang meminati dia di sini, sehingga dia punya banyak penawaran sebenarnya di sini. Tapi dia ingin masih di Secret Number sebenarnya. Tuh, dia dapat penawaran di sini, ada Two of Cups di sini ya, kayak orang menawarkan sesuatu dan dia menerima gitu. Jadi di sini dia tuh dapat penawaran guys sebenarnya ya. Dan di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini sebenarnya dia dibalik dia vakum itu, dia tuh sebenarnya dilirik oleh banyak agensi-agensi lain yang sebenarnya ingin dia untuk debut bersama mereka gitu. Ya. Di sini juga aku lihat di Six of Cups di sini dikatakan bahwa dia tuh untuk karir tuh ada kemungkinan dia bakal menerima salah satu dari semua itu, tapi ini juga bisa berarti dia sedang memenuhi keinginan orang tuanya untuk fokus ke pendidikan. Di sini selain itu juga aku lihat di sini ada permintaan dari orang tuanya yang dia harus penuhi gitu saat ini ya. Jadi di sini ada The Star. Di sini dia masih menunggu momen sebenarnya ya. Dia sebenarnya ingin kembali di Secret Number, tapi di sini dia masih menunggu momen ya. Dia juga merindukan kalian sebenarnya para Loki. Tapi di sini dia juga punya banyak penawaran menarik gitu. Masalahnya itu membuat dia galau pada akhirnya. Penawaran-penawaran itu membuat dia galau. Apakah dia harus stay atau dia hengkang gitu, atau debut bersama grup yang lain gitu. Di kartu di Chariot di sini dikatakan bahwa dia masih menginginkan berada di Secret Number. Di sini aku lihat ya, ini ada perbandingan ke tempat yang baru, tapi di sini dia masih pengen stay di sini sebenarnya ya. Masih merindukan kalian dan pengen stay sama kalian gitu. Jadi mari kita coba lihat juga bagaimana percintaannya Dennis.
Oke, di sini percintaannya aku lihat mujur sekali, dia sedang diminati gitu ya. Cuman di sini dia masih apa ya, tuh. Di sini dia sebenarnya ada berharap sama seseorang, tapi seseorang itu sepertinya belum memberikan kejelasan sama dia gitu ya. Karena di sini ada kartu Ace of Cups. Di sini sebenarnya dia ada berharap sama seseorang, kita nggak tahu siapa, tapi dia ada berharap, kayak mungkin rasa kagum gitu ya. Dan di sini dia juga bingung, dia ingin harus fokus karir atau ke percintaan, tapi di sini aku lihat dia fokus karir. Dan di sini juga ada kartu tentang Four of Cups. Di sini dia masih menunggu kedatangan seseorang yang lebih baik. Jadi di sini dia sebenarnya masih fokus karir sambil memantaskan diri ya di sini ya. Jadi tidak terlalu pusing dengan percintaannya seperti apa gitu ya. Dan di sini ada kartu Wheel of Fortune. Di sini dikatakan bahwa dia masih menunggu gitu ya. Sebenarnya hatinya untuk seseorang yang dia kagumi, tapi di sini dia masih menunggu seseorang yang lebih baik lagi untuk datang di kehidupan dia. Di sini aku lihatnya seperti itu sih. Dan di kartu Ace of Swords, padahalnya dia memutuskan untuk pengen fokus sendiri, mandiri, independen ke karirnya, tidak membutuhkan seorang laki-laki di dalam kehidupan dia gitu. Dan di sini pada akhirnya dia lost contact sih sama si cowok yang sedang dia kagumi ini karena kesibukan gitu ya, karena kesibukan, dan dia juga sedang memantaskan diri dia. Sebenarnya banyak yang ngejar-ngejar dia di sini ya, banyak juga yang ngejar-ngejar dia, yang suka sama dia, tapi dianya masih apa ya, masih belum mau untuk percintaan gitu. Jadi aku coba cari tahu gimana sih perasaan member-member lain ketika Dennis ini nggak ada gitu ya. Oke, member lain ketika Dennis gak ada, takut kehilangan, ada juga yang putus asa, ada juga yang ya udah kalau mau pindah aja gitu, mau out aja, ada juga yang seperti itu, tapi dikit ya aku lihat ya. Dan di sini ada Queen of Swords. Di sini mereka mempertanyakan kenapa Dennis absen gitu. Mereka masih mempertanyakan kenapa. Kebanyakan masih mempertanyakan kenapa. Mereka masih mempertanyakan kira-kira di sini kenapa gitu ya. Ada yang lost contact juga di sini aku lihat. Di sini ada yang takut kehilangan karena di sini dia sangat bergantung sekali kepada Dennis gitu ya. Aku lihat di sini dia sangat bergantung kepada Dennis dan sangat dekat kepada Dennis, tapi kurang dekat dengan member yang lain gitu di sini ya. Dia jadi bertanya-tanya kira-kira Dennis sudah nggak ada nih, gue harus gimana gitu. Kayak gitu, ada juga yang kayak gitu ya. Kalian bisa tebak aja siapa membernya di kolom komentar sebanyak-banyaknya, siapa sih orangnya itu ya. Di sini juga ada yang merasa pasrah, ya udahlah ada Dennis, nggak ada Dennis, gue mesti harus stay di sini, gue harus bisa pertahanin karir gue di sini gitu ya. Di sini lebih ke pasrah ya, ada nggak ada Dennis dia pasrah gitu. Di sini ada The Hierophant, jadi dia di sini aku lihat ya udah gitu, gue fokus sama karir gue aja, ada nggak ada Dennis itu tidak berpengaruh buat gue gitu. Jadi kayak kalaupun ada member yang baru ya udah tugas-tugas gue gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi di sini aku lihat cuman ada beberapa ya, mungkin 1 atau 2 orang. Aku kurang hafal nama membernya, apalagi yang baru-baru ini. Jadi nanti kalian komen aja di bawah. Jadi di sini ada King of Pentacles. Aku lihat sih kayaknya orang yang tadi tuh bukannya jahat, tapi lebih ke profesional kerja. Di sini aku lihat dia menjalani debut dengan secret number sekarang, tapi dia masih kepikiran juga sama Dennis di sini ya. Masih berharap Dennis buat kembali di sini aku lihat. Dan di sini ada juga seseorang yang benar-benar mengharapkan bahwa Dennis itu bisa berkarir sama mereka lagi, tumbuh kembang bersama. Maksudnya kayak masa kita dari kecil bareng terus pas udah gede malah ditinggalin gitu. Ada juga yang merasa seperti itu. Dan di sini ada kartu Deep, dimana dia menerima gitu loh, apapun yang terjadi dengan grup itu, apapun itu, mau ada member baru, ada orang yang datang, dia lebih ke fokus ke future, ke masa depan. Jadi di sini ada 3 kartu, artinya totalnya 3 orang yang merasa seperti itu, tapi 3 orang yang lainnya merasa kehilangan ya. Jadi di sini itulah perasaan para member secret number itu kepada Dennis ya. Mungkin 3 member yang aku maksud ini yang merasa kayak ya udahlah gitu. Itu mungkin member baru ya, karena member baru kan
ibaratnya belum terlalu dekat dengan Dennis. Mungkin member-member lama yang sudah lebih dekat dengan Dennis, nah mereka lebih memikirkan tentang Dennis gitu. Oke, buat kalian yang pengen konsultasi personal, kalian bisa DM aja Instagram aku @markica, karena di sana aku open konsultasi personal berbayar. Buat kalian yang mungkin idolanya kalian pengen bacain tapi kurang banyak peminatnya, kalian bisa pembacaan personal juga. Tapi buat kalian yang sekiranya banyak peminatnya idol kalian bisa komen aja di kolom komentar di video ini dan postingan-postingan aku di Instagram lainnya. Jangan lupa juga buat follow dan subscribe channel YouTube aku kalau kalian pengen video-video berikutnya. Jangan lupa juga buat like, comment, dan share. Oke, thank you. Bye.